Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mereaction kembali kata-kata yang ada di Instagram. Jika tolak ukur kebahagiaanmu adalah kehadiran seseorang, lalu bagaimana cara kamu bahagia saat sendirian? Jangan jadikan orang lain itu sebagai tolak ukur kebahagiaan. Kebahagiaan itu kita sendiri yang menciptakan. Kebahagiaan untuk kita, ya kita sendiri yang menentukan bagaimana kita mau bahagia. Kalau kita menentukan bahwa kebahagiaan kita itu kepada kehadiran seseorang, maka ketika orang tersebut memilih untuk pergi, habis kebahagiaan kita gitu. Habis kebahagiaan kita. Jadi jangan mau meletakkan kebahagiaan itu kepada orang lain, tetapi pada diri kita sendiri gitu. Tolong katakan padaku sekali saja bahwa kamu tidak mencintaiku agar aku bisa berhenti mengharapkanmu. Ya, lagi-lagi menaruh pengharapan kepada makhluk itu bukan solusi yang tepat, karena terkadang makhluk atau seseorang itu justru malah membuat kita luka sedalam-dalamnya kalau kita mengharap kepada seseorang. Nanti bila kamu tidak mendengar kabarku lagi, aku minta maaf karena pernah mengharapkanmu sedalam itu. Tentang perasaanku untukmu, terima kasih. Kamu tidak sedikit pun salah telah mendiamkanku. Aku yang salah memahami bahwa indahnya bintang bisa dipandang, tak bisa untuk digapai. Nanti bila kamu tidak mendengar kabarku lagi, tidak perlu meminta maaf sebenarnya. Di sini kan nanti bila kamu tidak mendapatkan kabarku lagi, aku minta maaf karena pernah mengharapkanmu sebelum itu. Ya, nggak perlu minta maaf sih sebenarnya. Yang salah tuh bukan kita kan. Ya namanya kita mencintai seseorang, ya pasti sedikit banyaknya menaruh harapan kepada orang tersebut. Dan itu adalah sesuatu yang menurutku ya seharusnya janganlah menaruh harapan kepada orang, tapi taruhlah harapan kepada sang pencipta gitu, sehingga ketika dia memilih untuk pergi, kita tidak akan merasakan sakit yang teramat dalam. Karena kenapa kita sakit teramat dalam? Karena kita menaruh harapan kita kepada seseorang itu begitu dalam, maka sakitnya pasti dalam juga gitu. Dan itu wajar lah. Dan ini dijadikan sebagai pembelajaran buat kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang berbeda lah dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya mungkin mengharapkan sesuatu kepada seseorang, maka mulai dari sekarang mengharapkan sesuatu hanya kepada sang pencipta saja gitu. Kamu memutus koneksi karena benci padaku. Aku memutus koneksi karena demi kesehatan dan jiwaku, kesehatan hati dan jiwaku. Ya. Memutus koneksi karena benci padaku. Ya, lebih baik kita memutuskan koneksi untuk menjaga hati, supaya hati ini tidak tersakiti, dan jiwa juga supaya tidak terlalu kepikiran kan kepada orang tersebut. Yang lebih baik kita memutuskan koneksi itu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Aku ingin mempunyai satu hubungan yang tidak pernah berakhir, dan aku berharap itu di kamu. Ini berharapnya ini yang biasanya menimbulkan rasa sakit. Itu karena kalau harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang membuat kita menjadi sakit hati segala macam itu. Jadi janganlah menaruh harapan itu kepada seseorang, sebisanya itu jangan, karena itu yang membuat kita sakit gitu. Kecuali kali sudah menjadi
istri atau suami kita, maka ya kita menaruh harapan kepadanya ya nggak apa-apa aja, karena memang sudah punya ikatan yang memang diridhoi oleh Allah gitu. Kalau menurutku sih, yang kalau kita mencintai seseorang itu maka kita menaruh harapan kepadanya, tetapi itu kalau sudah memang sudah dalam kategori halal, ya sudah menikah gitu. Apa nih? Gue percaya kalau dia masih kita sebenarnya besarkan suaranya. Silakan orang lain. Kalau mau sama orang lain berarti you're not going to. I will fight for you. But I will never fight for you. Ya, kalau dia masih mau membuat, welcome to me. Kalau dia mau sama orang lain, silakan sama orang lain. Kalau mau sama orang lain berarti you're not going to. I will fight for you. But I will never fight. Ya, kata-katanya terakhirnya tuh bagus. Aku akan memperjuangkanmu, tetapi tidak memperebutkan gitu. Jadi kalau dia mau pergi dan memilih yang lain ya silakan aja gitu. Bukan berarti kita tidak sayang atau apa, tetapi kalau kita terus bertahan maka kita yang akan sakit gitu. Jadi ya sayangi diri lah, jangan terlalu menyakiti diri sendiri itu kan. Perihal diam tidak selalu berarti mengabaikan. Beberapa merasa terlalu cinta sehingga benci untuk terdengar. Beberapa merasa terlalu cinta hingga benci untuk bertengkar. Finally, aku punya seseorang yang bisa jadi pacar, teman, sahabat, teman berantem, teman curhat, teman gabut, bahkan jadi rumah paling nyaman buat aku. Buat kamu, I really love him. Buat kamu, I really love him. Mencintai. Ketika sudah menemukan tempat yang nyaman buat kita berbagi, buat kita bercanda gitu, buat kita curhat dan teman segala macamnya yang sudah kita anggap, wah kayaknya aku cocok nih dengan orang ini, itu biasanya ya itu kadang-kadang bisa memberikan rasa sakit kepada kita. Ketika kita terlalu nyaman terhadap seseorang, bisa jadi orang yang membuat kita nyaman itu justru yang membuat kita paling sedih, menjadi orang yang paling sedih. Karena apa? Karena ketika kita sudah merasa nyaman, maka kita berharap kepadanya untuk selalu bersama-sama dengannya. Padahal bisa jadi di kemudian hari dia malah memilih untuk pergi gitu, karena alasan-alasan yang mengharuskan dia untuk pergi gitu. Jadi lagi-lagi aku saranin bahwa mencintai itu sewajarnya, dan rasa nyaman terhadap seseorang itu ya sewajarnya aja gitu. Kecuali kalau sudah menjadi istri atau menjadi suami, maka jadikanlah dia tempat kita menyampaikan keluh kesah, bahagia, sedih maupun bahagia itu kepada suami atau istri kita gitu. Dan memang itu yang benar-benar menjadi rumah ternyaman bagi kita. Tapi kalau dalam fase pacaran, itu sih yang bisa membuat sakit hati, itu ketika kita lagi sayang-sayangnya kepada seseorang, lalu orang yang kita sayangi itu justru malah memilih untuk pergi. Itulah yang sakit ketika di tahap berpacaran. Jadi ya, untuk yang belum pernah pacaran, pertahankan itu sampai memang benar-benar
mendapatkan jodoh yang diridhoi oleh Allah. Tapi ketika kalian yang sudah terlanjur pacaran, maka kalau bisa ya saling percaya dan membuat sebuah komitmen untuk tidak saling meninggalkan gitu kan. Tetapi ya harus memahami juga batas-batas yang diperbolehkan sama yang tidak diperbolehkan gitu. Jadi kembali lagi ke diri kita sih, senyamannya kita, bagaimana kita menjalani, karena yang menjalani hidup adalah kita. Jadi yang tahu senyamannya kita itu bagaimana itu ya kita sendiri. Oke, mungkin sekian aja reaction videonya, kita sambung lain waktu.